Teori out of Africa adalah penjelasan ilmiah yang paling banyak diterima oleh para ilmuwan untuk menjelaskan asal-usul dan penyebaran manusia modern, yaitu Homo sapiens di dunia ini. Oh ya, teori ini tidak diciptakan oleh satu orang, melainkan oleh banyak ilmuwan dari berbagai negara dan mulai diterima oleh para ilmuwan pada paruh kedua abad ke-20. Di sisi lain, menurut teori ini, Homo sapiens pertama kali muncul di Afrika sekitar 300.000 tahun yang lalu. Kemudian, setelah hidup dan berkembang di Afrika dalam waktu yang sangat lama, sebagian kelompok Homo sapiens mulai bermigrasi ke benua lain sekitar 60.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Nah, berkat migrasi inilah Homo sapiens akhirnya dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah yang ada di dunia. Menariknya, teori ini juga terbilang sangat penting karena teori inilah yang memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa manusia yang hidup di berbagai benua saat ini memiliki nenek moyang yang sama, yaitu populasi Homo sapiens awal yang hidup di Afrika. Seperti yang diketahui, sebelum teori out of Africa diakui, tak sedikit ilmuwan yang berpendapat bahwa kelompok manusia purba yang hidup di berbagai belahan dunia sebelum adanya Homo sapiens secara bertahap berevolusi menjadi Homo sapiens. Namun, pendapat ini tidak lagi diakui oleh mayoritas ilmuwan setelah penemuan fosil Homo sapiens di berbagai wilayah Afrika dan penelitian genetika yang semakin maju berhasil memperkuat teori out of Africa. Dan salah satu contohnya adalah fosil Homo sapiens di Maroko yang ditemukan oleh para pekerja tambang pada tahun 1961. Lalu, selain adanya bukti fosil seperti yang telah disinggung sebelumnya, penelitian genetika juga memperkuat teori ini. Bayangin aja, para ilmuwan menemukan bahwa Afrika adalah wilayah dengan keberagaman genetik manusia terbesar di dunia, dan penemuan ini tuh dianggap sebagai petunjuk bahwa Homo sapiens telah hidup di Afrika dalam waktu yang sangat lama sebelum akhirnya menyebar ke wilayah lain. Migrasi yang dilakukan Homo sapiens tentu berlangsung secara bertahap dalam waktu yang sangat lama, yaitu sekitar ribuan tahun, dan mereka ini bergerak dalam kelompok-kelompok kecil yang dimana mereka pindah untuk mencari makanan dan tempat tinggal yang lebih layak. Di sisi lain, Homo sapiens berhasil pindah dari benua Afrika ke berbagai benua, mulai dari Asia, Eropa, Australia, dan Amerika. Menariknya, selama migrasi, Homo sapiens tentu tidak selalu singgah atau mendiami tempat kosong. Ya, sederhananya, di beberapa wilayah mereka bertemu dengan spesies manusia lain yang telah lebih dulu menghuni wilayah yang didatanginya. Misalnya, di Eropa dan sebagian Asia Barat terdapat Neanderthal, sedangkan di wilayah Asia lainnya terdapat Denisovan. Kemudian, dari penelitian DNA menunjukkan bahwa pertemuan antara Homo sapiens dan kelompok-kelompok ini tidak hanya menimbulkan persaingan, tetapi juga perkawinan. Akibatnya, sebagian besar Homo sapiens yang hidup di luar Afrika masih mewarisi sejumlah kecil DNA dari Neanderthal atau Denisovan bahkan hingga saat ini. Oh ya, tak lupa, tersebarnya Homo sapiens ke berbagai lingkungan yang berbeda juga menyebabkan munculnya beragam ciri fisik yang kita lihat sekarang. Ya, intinya perbedaan bentuk tubuh, warna rambut, warna kulit, dan berbagai karakteristik fisik lainnya terbentuk akibat adaptasi dan juga evolusi.